Hanya karena gara-gara dicuekin, masalah SP2DK bisa jadi masalah pemeriksaan. Hai Tax Lovers, welcome back on my YouTube channel Cici Yeni. Di video Cici Yeni kali ini, Cici Yeni akan khusus membahas tentang SP2DK. Kenapa sampai harus khusus banget membahas SP2DK? Karena SP2DK itu adalah produk yang paling banyak diterbitkan oleh DJP mulai dari tahun 2021 kemarin. Cici Yeni yakin para tax lovers juga banyak nih menerima SP2DK dari kantor pajaknya masing-masing. Oke, Cici Yeni jelaskan dulu ya, SP2DK itu apa sih? SP2DK itu adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang intinya meminta permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dari para tax lovers. Ingat ya, poinnya permintaan penjelasan. Artinya DJP itu sudah punya datanya. Biasanya SP2DK itu isinya itu adalah perbandingan. Contohnya, di daftar harta SPT pribadi tax lovers lapor ada mobil 2. Tapi kok DJP menemukan ternyata ada pembelian mobil baru. Ternyata mobilnya itu enggak 2, mobilnya itu 3. Jadi di SP2DK itu sifatnya permintaan penjelasan apakah betul sebetulnya mobilnya 3. Jadi SP2DK itu bukan cuma sekedar surat dari DJP untuk para wajib pajak, tidak. Tapi SP2DK itu adalah surat yang diterbitkan oleh DJP apabila ditemukan ada perbedaan data. Baik itu misalnya perbedaan omset kah, atau perbedaan harta kah, atau perbedaan hutang, atau mungkin perbedaan pembelian impor kah. Segala macam perbedaan yang tentunya dibandingkan dengan database yang sudah DJP punya atau DJP bekerja sama. Jadi Cici Yeni betul-betul menghimbau apabila tax lovers dapat SP2DK, tolong jangan dicuekin. Kenapa? Karena zaman sekarang ini dari DJP itu betul-betul menghargai itikat baik loh dari para wajib pajaknya. Kalau tax lovers cuekin SP2DK, Cici Yeni kan udah sampaikan, SP2DK itu terbit, DJP pasti punya data yang valid dibandingkan dengan laporan tax lovers. Apabila tax lovers cuekin, artinya kan tidak ada itikat baik. Jadi Cici Yeni betul-betul menghimbau jangan dicuekin. Jangan dianggap enteng kayak, surat apaan sih? Cuekin aja mungkin nanti lupa. Nggak boleh. Kenapa? Nah, di peraturannya itu jelas diatur Kepala KPP itu boleh melakukan 3 hal apabila SP2DK-nya tidak diberikan tanggapan. 1. Boleh diberikan perpanjangan jangka waktu untuk menanggapi. Tapi jujur untuk hal ini Cici Yeni bisa katakan apabila tax lovers cuekin, privilege ini kemungkinan nggak akan. Biasanya yang diberikan perpanjangan jangka waktu adalah kalau tax lovers sudah feedback 1-2 kali dan butuh waktu untuk dokumennya. Tapi kalau sama sekali dicuekin, kemungkinan yang akan dilakukan adalah nomor 2 dan nomor 3. Apa itu? Nomor 2, dilakukan kunjungan visit ke tempat tax lovers dari kantor pajak. Atau nomor 3 yang paling ekstrim, diajukan untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan. Hanya karena gara-gara dicuekin, masalah SP2DK bisa jadi masalah pemeriksaan. Pertanyaannya bukan memang kenapa kalau diperiksa, takut apa? Bukan. Pemeriksaan itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tapi berdasarkan pengalaman Cici Yeni bisa sampaikan apabila tax lovers dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP. Tax lovers harus menyiapkan energi dan waktu yang lebih banyak untuk menghadapi pemeriksaan tersebut. Kenapa? Karena pemeriksaan punya jangka waktu. Artinya time limit itu lebih betul-betul ketat.
Dan ingat loh, kalau pemeriksaan itu hasil akhirnya adalah produk hukum dalam bentuk SKP, Surat Ketetapan Pajak. Itulah bedanya, energi dan waktunya. Jadi kalau Cici Yeni betul-betul menghimbau apabila dapat SP2DK, itu harus bagaimana? Cici Yeni akan sharing tipsnya. Tax lover dapat nih SP2DK, oke? Yang harus dilakukan pertama apa? Baca baik-baik dengan teliti apa isi SP2DK-nya. Apa sih yang dipertanyakan? Apa sih yang orang pajak butuh konfirmasi? Setelah itu, bagaimana? Hubungi AR-nya. Nah, bicara hubungi AR-nya tergantung nih, tax lovers punya konsultan pajak atau tidak. Kalau tax lovers punya konsultan pajak, Cici Yeni mereferensikan sebaiknya komunikasikan dulu dengan konsultan pajaknya, supaya konsultan pajaknya yang berkomunikasi dengan AR-nya. Kenapa? Demi efektivitas dan efisiensi. Kenapa bisa begitu? Ya, karena konsultan pajak tax lovers harusnya kompeten. Kompeten itu 2 poin. 1, skill atau pengetahuan pajaknya. 2, cara berkomunikasinya. Berdasarkan pengalaman Cici Yeni, dua-dua ini penting. Kalau hanya salah satu, itu tidak maksimal. Oke, dihubungi AR-nya, apakah tax lover harus wajib sudah punya semua jawaban SP2DK? Tidak. Berkomunikasi dengan AR bisa dengan mengatakan bahwa SP2DK ini sudah diterima dan sedang dipelajari dan sedang dipersiapkan datanya. Jadi intinya dari AR itu tahu bahwa tax lovers itu punya itikat baik dan menanggapi dengan serius surat tersebut. Intinya di sana komunikasinya harus ada dan harus baik supaya hasilnya efektif, efisien, maksimal bagi tax lovers dan tentunya bagi DJP. Hasil dari SP2DK itu kemungkinannya hanya ada 3 kemungkinan. Nomor 1, data di SP2DK itu sepenuhnya benar DJP. Kalau sepenuhnya DJP benar, artinya tax lovers harus melakukan pembetulan SPT. Langkah selanjutnya adalah AR mengawasi proses pembetulan SPT tersebut sampai dengan dibayarkan apabila ada kurang bayar, sampai dengan dilaporkannya SPT pembetulan tersebut. Kemungkinan nomor 2, DJP tidak sepenuhnya benar. Maksudnya apa? Oke, konsisten dengan contoh yang tadi. Betul sih mobilnya ada 3, tapi yang DJP bilang tipenya salah. Bukan itu loh yang saya beli. Kalau seperti ini dikomunikasikan yang betulnya itu yang mana? Atau Cici Yeni kasih contoh lain. Ternyata DJP menemukan selain ada mobil, ada lagi kios yang belum dilaporkan. Ternyata tax lovers punya data bahwa yang mobil tersebut itu datanya salah, bukan punya tax lovers. Yang betul itu hanya kios yang punya tax lovers yang belum dilaporkan. Nah, itu sama mekanismenya adalah pembetulan SPT. Artinya tax lovers harus membetulkan dengan memasukkan kios tersebut. Dan AR akan kembali mengawasi sampai dengan terpenuhinya pelaporan pembetulan SPT tersebut. Kemungkinan ketiga adalah tax lovers yang sepenuhnya benar. Bisa jadi, bisa jadi. Kenapa? Karena mungkin waktu online datanya atau waktu AR-nya tarik data itu belum yang terupdate. Atau hal-hal teknis seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Pembuktiannya lewat sanggahan dan memberikan bukti otentik dokumennya. Kalau seperti itu tax lovers hanya perlu menerbitkan surat sanggahan tertulis yang dilaporkan kepada kantor pajak tempat tax lovers terdaftar. Tapi ingat ya, sebelum masukin surat sanggahan itu disampaikan dulu ke AR-nya bahwa ini tidak benar loh Pak atau Bu, saya punya loh pembuktiannya karena ternyata atas mobil dan kios tersebut saya sudah lapor Pak sama Bu. Nah, cuman kenapa di Bapak dan Ibu database-nya belum ada? Ini loh saya punya nih buktinya, saya sudah lapor. Jadi tidak ada lagi hal yang terjadi perbedaan. Hanya cukup setelah dikomunikasikan tax lovers lapor di loket sanggahannya. Selesai. Kesannya simple, tapi kalau tax lovers cuekin, itu akan bisa jadi tidak simple.
Bukan karena DJP-nya mempersulit, bukan. Tapi karena DJP-nya tidak mendapatkan tanggapan dari tax lovers. Jadi DJP hanya menjalankan prosedur. Dan Cici Yeni betul-betul melihat SP2DK ini adalah betul-betul memberikan keringanan loh untuk para tax lover dari segi energi dan waktu. Karena kalau di pemeriksaan itu jujur ngomong energinya besar yang harus tax lover sediakan. Tapi kalau di SP2DK, let's make it simple. Nggak perlu panik kalau terima SP2DK dan juga tidak boleh terlalu cuek. Kenapa harus panik kalau memang tax lovers sudah di jalur untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat? Karena DJP sekarang juga sangat terbuka untuk membantu para tax lovers. Demikian video yang kali ini Cici Yeni bisa sampaikan. Jadi Cici Yeni betul-betul berpesan bahwa tolong hati-hati dalam mengambil keputusan apabila menerima SP2DK. Demikian video Cici Yeni kali ini. Thank you for watching. Thank you for subscribe. And I hope we'll see you all tax lovers in my next video. Bye-bye.